Bersama-sama tengah menunggu seperti apa keputusan dari RDG Bank Indonesia di pekan ini, lalu konsensus CNBC Indonesia seperti apa ekspektasinya? Ya, jadi kalau kita perhatikan untuk suku bunga saat ini untuk Bank Indonesia sendiri itu di 5,75% ya. Kalau kita ketahui itu sudah konsisten dari Januari 2023. Jadi sudah 6 bulan gitu, mau 7 bulan dipertahankan. Dan kalau kita perhatikan untuk polling dari CNBC Indonesia sendiri terhadap 13 institusi di Indonesia itu mengatakan secara serentak ya. Jadi 13-13-nya sepakat bahwa suku bunga Indonesia di hari ini ya siang nanti jam 2.30 kalau nggak salah itu akan ditahan. Jadi pos di 5,75%. Hal ini akan kita perhatikan artinya akan semakin panjang nih untuk penahanan suku bunga Indonesia dari yang Januari hingga Juli Agustus ini akan semakin panjang lagi trennya, tren untuk pausnya di 5,75. Impactnya apa? Impactnya kalau kita perhatikan ya seperti dengan yang sudah dilihat di video bahwa memang kita tidak terlalu cukup khawatir ya terkait dengan nanti The Fed juga nanti akan mungkin ya akan bersikap jadinya hawkish mengenaikan suku bunga jadi setara dengan kita. Kita tidak perlu khawatir karena dari segi BI sendirinya pun dia punya strategi ya triple intervention, salah satunya dari obligasi tadi ya operation twist. Baik, menarik sekali, kita akan coba tanyakan seperti apa pendapat dari Ibu Dian. Ibu Dian, kalau menurut konsensus ini Bank Indonesia masih akan mempertahankan suku bunga, Anda setuju? Iya, perkiraan kami juga BI akan tetap mempertahankan suku bunga ya, karena memang kalau kita lihat ini balance resikonya ya. Jadi dari sisi inflasi kita sudah melihat penurunan yang signifikan ya. Bahkan mungkin akhir tahun ini kita perkirakan inflasi itu cukup rendah ya di kisaran 3%. Dan ini sejak beberapa bulan yang lalu bahkan sudah masuk kisaran targetnya Bank Indonesia. Jadi memang sesuatu yang tepat buat Bank Indonesia untuk hold ya, tidak menaikkan suku bunga meski ada ancaman resiko kenaikan suku bunga di Amerika gitu ya. Saya pikir kita lihat biasanya Bank Indonesia akan melihat beberapa variabel terutama inflasi, nilai tukar rupiah dan juga pertumbuhan ekonomi ya. Nah, kita lihat inflasi oke, pertumbuhan ekonomi Q2 masih sangat baik. Rupiah sedikit mengalami volatilitas tapi belum ke level yang mengkhawatirkan ya. Jadi untuk saat ini kami masih memperkirakan BI masih akan tetap mempertahankan suku bunga. Baik, rupiah di 15.200-an ini belum dalam level mengkhawatirkan. Lalu di level berapa kita harus waspada? Ya, kalau kita lihat sebenarnya downside risk terhadap rupiah itu sebenarnya terbatas ya. Jadi sekarang ini sebenarnya lebih banyak faktor sentimen terutama dari Amerika ya. Amerika itu kemarin rating downgrade sehingga borrowing cost-nya naik, USD yield-nya naik ya, sehingga ada capital outflow yang ke arah sana. Jadi ini sedikit mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Tapi secara growth ya, secara pergerakan secara volatilitas ini belum swing terlalu besar ya. Kita mungkin kalau misalnya sampai 16.000, nah itu baru jadi perhatian buat Bank Indonesia. Tapi kalau sampai di level kisaran sekarang ini masih sangat sesuai dengan fundamental ekonomi kita ya. Bahkan harusnya bisa cenderung lebih kuat gitu ya. Baik, kemudian kalau memang ternyata Bank Indonesia menahan suku bunga hingga akhir tahun dan The Fed ini masih ada kemungkinan menaikkan 1 atau 2 kali lagi. Bisa jadi ini mencetak sejarah, artinya suku bunga di Indonesia dan di Amerika setara begitu. Lalu efeknya seperti apa untuk aset-aset keuangan kita? Oke, nah memang sebenarnya kondisi Indonesia sekarang ini sudah jauh berbeda dengan beberapa periode yang lampau ya. Sehingga menurut saya ini kondisi Indonesia ini less vulnerable atau resiliensinya sudah meningkat ya. Jadi lebih tidak rentan gitu ya bahasanya ya. Jadi kalau dulu spread yang tipis antara BI rate misalnya dengan Fed Fund rate itu akan memicu capital outflow. Tapi sekarang karena di luaran itu ya, di negara maju bahkan di Tiongkok itu semua mengalami kesulitan perekonomiannya, sementara untuk Indonesia kita masih cukup tumbuh stabil dan bahkan accelerate ya di Q2 kemarin, sehingga memang investor melihat oh ini secara fundamental we are still relatively better ya. Jadi spread yang kecil pun harusnya nggak akan mengganggu arus modal ya arus modal masuk ke Indonesia. Dan mungkin seperti yang Pak Peri sampaikan tadi ya, bahwa memang yang diperhatikan investor sekarang lebih ke perbedaan yield obligasi yang spreadnya masih cukup menarik ya buat investor. Baik, kita beralih ke Mas Revo. Mas Revo, kalau menurut Bu Dian ini di level Rp16.000 kita
baru wajib waspada begitu di level sekarang ini masih sesuai dengan level fundamentalnya. Menurut CNBC Indonesia seperti apa? Ya kalau untuk kita bicara posisi sekarang 15.200, 15.300 memang angka tersebut itu masih relatif mengalami penguatan kalau kita compare ke year to date ya dari Januari hingga sekarang ini Agustus pertengahan. Jadi basically secara tahunan year to date-nya kita masih cukup oke. Kalau kita perhatikan 15.200, 15.300 itu masih cukup oke karena tadi ya penguatan secara year to date-nya relatif 1,6% kira-kira. Kemudian mungkin level psikologis sebelum mencapai angka 16.000 mungkin di 15.500 yaitu level next psikologis yang perlu diperhatikan juga. Jadi ketika angka tersebut juga sudah ditembus itu otomatis kan cost kita untuk impor juga akan lebih mahal. Nah itu yang juga perlu diperhatikan bagaimana dari segi Bank Indonesia untuk melakukan balancing ya supaya dia tidak terlalu melemah luar biasa tapi juga nggak menguat yang terlalu kuat juga gitu. Jadi balancing nanti mungkin dengan salah satunya yaitu obligasi twist operation dengan triple intervention dan lain sebagainya itu juga bisa membuat rupiah kita juga tetap stabil seperti itu.